ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita di Masjid An-Nur SMA Negeri 1 Surakarta kita masih diberikan kesehatan, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kajian rutin awal bulan pada bulan Desember kali ini. Lalu tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk dalam golongan-golongan dari pengikut-pengikut beliau di akhirat kelak. Amin. Untuk mengawali kajian rutin pada pagi hari ini, izinkan kami selaku MC dari acara kajian rutin awal bulan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rahman dari kelas 11 dan rekan saya yang akan membacakan susunan acara dari kajian rutin awal bulan kali ini. Yang pertama, pembukaan dengan membaca surah Al-Baqarah yang akan dibawakan oleh MC. Yang kedua, pembacaan kalam Wabillahi oleh saudara dengan mengucapkan sekitar kelas 10-11. Dan yang ketiga adalah sambutan pembina Rois, yaitu Bapak Sugino Ekamin. Yang keempat, sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta, Bapak Dr. Andes Sukamto MM. Yang kelima adalah acara inti, dan yang terakhir adalah penutupan yang akan dibawakan oleh MC dan bacaan dalam dan doa Maka tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu acara pembukaan dengan membaca suatu Al-Fatihah yang akan dibawakan. Maka dari itu, marilah kita membaca suatu Al-Fatihah secara bersama-sama. Saya awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam Wabillahi yang akan dibawakan oleh saudara dan saudara senior dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta, Bapak Ketua Peraris Kelompok Magister Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sidri wa qulli wal hudatan bisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang berhormati Bapak Ustadz Bapak Beni, Pak Beni Sumanto, Pak Putro, Bapak Camat Bandar hari ini selaku Ustadz yang akan mengisi pada kajian pagi ini. Yang berhormati Bapak Ibu Pembina, rekan-rekan panitia kegiatan Rohis yang saya sayangi, saya banggakan, anak-anakku semuanya, kelas 10, 11, 12 yang saya sayangi, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita pada pagi hari ini dapat hadir di masjid kita yang tercinta dalam rangka mengikuti kegiatan rutin setiap bulan sekali, setiap tanggal 1, yaitu kajian secara bersama-sama dalam keadaan sehat, tidak kurang satu lama. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ustadz Pak Beni atas kerawuannya, dan mohon maaf apabila di dalam kami semua keluarga besar SMA Negeri 1 Surakarta di dalam menyambut kehadiran Bapak Beni banyak kekurangan, dan terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan di sela-sela kesibukan Pak Beni masih menyempatkan. Alhamdulillah. Kepada anak-anak semuanya, kami mohon nanti kepada anak-anak untuk dapat mengikuti kajian ini dengan baik, dapat
Karena kalau tidak dicatat itu mudah lupa. Jadi kajian Pak Beni ini isinya apa tuh ya? Kalau kita tidak mencatat mungkin beberapa jam kemudian saja itu sudah hilang. Kalau untuk ingat hanya sebagian. Maka dari itu pentingnya kita membuat catatan apapun kegiatannya itu. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, saya banggakan. Tentunya anak-anakku sering membaca surat Atin, bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, yang paling sempurna. Tapi ada manusia yang derajatnya itu sangat-sangat rendah. Kecuali siapa itu? Anak-anak semuanya. Kecuali siapa? Orang yang beriman, orang yang banyak mengerjakan amal-amal yang soleh. Dan salah satu amal soleh kita adalah mengikuti kajian pada di mana nilai amal soleh kajian al-ilmi di majelis ilmu itu adalah amal soleh yang tingkatannya ini termasuk tingkatan yang high class, tingkatan yang tinggi. Bahkan saya pernah mendengar, mungkin nanti Pak Beni bisa meluruskan kalau salah, nilai derajatnya di atas orang yang berjihad, orang yang menuntut ilmu itu. Karena orang yang berjihad tanpa didasari ilmu akan terjadi kesalahan. Tapi orang yang berilmu didasari dengan ilmu, dia melaksanakan jihad, insya Allah jihadnya semakin sempurna. Bahkan orang yang berilmu nilainya itu lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Ini pentingnya anak-anak semuanya mengikuti kajian-kajian dimanapun anak-anakmu berada. Apalagi ini pemuda-pemuda yang hatinya selalu tergantung di masjid, itu kesayangan Allah, masuk surga. Anak-anak yang selalu hatinya ini selalu tergantung di masjid, selalu ingat di masjid, maka manfaatkan anak-anakku semuanya. Jadi saya pesankan semuanya kepada anak-anakku semuanya, saya hanya bisa mengajak pada anak-anakku semuanya, khususnya pada diri saya sendiri. Ya. Umumnya kepada anak-anakku saya mewasiatkan itu sebagai kepala sekolah, kami menghimbau, rajin-rajinlah bersekolah dulu. Baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Kita harus menyeimbangkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Dan itu nanti insya Allah akan memberikan kebahagiaan pada anak-anakku di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu akan sukses meraih impiannya. Dengan ilmu agama akan menuntut anak-anakku pada jalan yang benar. Kalau minggu sedikit akan diluruskan, kalau minggu sedikit diluruskan. Karena kita punya agama, ilmu agama itu pada anak-anakku. Dan saya berpesan juga, jangan sekali-kali berbuat syirik sekecil apapun. Selalu sayangi orang tua, ibumu, bapakmu, sayangi. Jangan bersuara lebih keras daripada ibu dan bapak. Dan jangan tinggalkan sholat. Apa anakku? Jangan tinggalkan sholat tadi. Itu saja pesan saya. Nanti kepada Pak Beni, silakan sepenuhnya Bapak Anda dulu menggembleng spiritual anak-anak kami kelas 10, 11, 12, sehingga sekali lagi anak-anakku akan dapat meraih impiannya dan dapat
meraih kehidupan bahagia di dunia maupun di selepas ini mohon diisi Pak Benny dan dia akan membuka acara workshop di atas lantai atas. Dan pada anak-anakku saya mau izin ya, ini selesai kami mohon amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Sukamdam yang telah mengisi sambutan pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki acara kajian pada ini, kami selaku MC ingin mengingatkan sekali lagi, dimohon selama acara kajian pagi hari ini berlangsung, dimohon untuk teman-teman semua baik ikhwan maupun akhwat bisa menghargai yang sedang berbicara di depan. Jangan sampai kami melihat ada penggunaan gadget yang masih digunakan dan juga resume yang kalian tulis dan juga presensi yang telah kalian isi nanti akan digunakan sebagai bukti kehadiran kalian pada kajian rutin pagi hari ini. Jadi dimohon untuk dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti kajian pada pagi hari ini dan juga dimohon dijaga ketenangannya. Terima kasih. Lalu ada juga informasi tambahan. Setelah acara kajian selesai, dimohon untuk resume yang telah kalian tulis nanti dikumpulkan sesuai meja yang tertera pada presensi kelas. Misalnya nanti kelas 10 itu diisi nanti rangkuman itu dikumpulkan ke dalam meja sebelah selatan masjid dan juga sebelah utara masjid itu dikumpulkan kepada kelas 11. Baiklah, kita tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada acara inti yaitu kajian dengan tema menguatkan akidah untuk mencapai ridho Allah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Benny Sumartono Putra, SSTP MSI Camat Bajasari. Jika sekiranya waktu masih mencukupi, maka akan kami lakukan sesi tanya jawab. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembina Profis SMA Negeri 1 Surakarta, yang saya hormati adik-adikku seluruh peserta didik mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kalau sekarang ikutnya kelas 10 sampai dengan 12. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul pada majelis
yang insya Allah dimuliakan oleh Allah pada pagi hari ini. Yang selanjutnya biasanya ini jam rawan. Ya, jam rawan itu jam sudah mulai tadi bangunnya kepagian, tidurnya kemalaman. Karena saya yakin anak-anak SMA 1 ini semuanya pada rajin belajar. Saya mau cek dulu semangat kita di pagi hari ini. Ya. Nanti kalau saya sampaikan semangat pagi, tolong dijawab pagi. Kalau saya sampaikan siapa kita, tolong dijawab Indonesia. Ya. Kita cek dulu kekuatan kita di pagi hari ini. Usahakan ketika semangat ini berkumandang, ya, lampu-lampu ini pada mati semua. Tapi jangan dimatikan lamparnya, ya, karena kekuatan suara kita. Ya, mari kita cek dulu. Ini yang lain nggak ada pembelajaran ya Pak? Berarti kalau tidak ada aman ya? Aman. Oke. SMA 2 nggak dengar dari sini ya? Nanti pas ibu gini, SMA sini ngomong. Kita cek. Semangat, menang! Lahir! Mbak itu nggak bunyi ya? Apa nggak ada suaranya di sana? Ada Pak, ada. Keluar Pak. Ya, selanjutnya siapa kita? Indonesia. Ya, luar biasa. Jadi ini adalah wujud semangat kita. Saya yakin ini yang ngantuk tambah ngantuk. Saya sebenarnya agak sedikit kaget kemarin di WA Pak Andri. Ya. Jadi ini dia semua dipaksa saya itu. Wong camat kok kondisi kajian wong dia. Tapi ya tidak apa-apa. Dalam hal agama, ya semuanya memang harus berkontribusi. Perlu saya sampaikan beberapa hal dari pagi hari ini, termasuk untuk memotivasi diri saya sendiri dan adik-adikku semua. Ya, bahwa kehidupan ini sebenarnya sudah menjadi bagian yang hanya harus kita lalui. Artinya apa? Semua yang akan kita temui di depan itu pada prinsipnya sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur. Utamanya adalah yang berkaitan dengan dunia. Adik-adikku semua bisa sampai di SMA Negeri 1 ini, ya, itu sudah ada yang ngatur. Ya, sudah ada yang ngatur. Kemudian bisa naik dari kelas 11 ke kelas 12, itu juga sudah ada yang ngatur. Artinya sudah dijamin seluruhnya, termasuk uang saku kalian. Yang uang sakunya 50.000 sehari siapa? Gak ada. Oh, malah 100.000. Uang saku kalian yang ada saat ini di saku-saku kalian, di dompet-dompet kalian, semuanya sudah diatur. Berhubungan dengan dunia, yakinlah bahwa semua sudah diatur, termasuk jabatan. Ya. Jabatan yang saya emban adalah camat Banjarsari. Pada saat itu usia saya masih 35 tahun. 35 tahun saya menjadi camat. Itu sudah diatur. Ya. Besok ketika saya juga bergeser ke lain tempat pun sudah ada yang mengatur. Itu adalah menjadi bagian akidah yang harus kita miliki semua. Yang belum dijamin oleh Allah pada kita itu sudah semua. Yang belum dijamin adalah kehidupan kita nanti yang di akhirat.
Nah, kehidupan kita kira-kira tergantung dari apa yang kita usahakan di dunia ini. Ya, maka jangan khawatir kalau ya biasanya kalau anak-anak SMA 1 itu bijinya elek, gelornya aku sih. Kecewa kan ya kalau kayaknya jelek. Tahu sinau jadi biji ape. Pasti kecewa. Tapi cobalah resapi, lebihlah kecewa ya, ketika kalian tidak datang dalam sebuah majelis. Lebihlah kecewa ketika tidak datang hadir ya, dalam sholat berjamaah. Kira-kira ya seperti itu. Dari semua ini seperti itu tidak? Belum. Ya, maka dalam kesempatan kali ini paksa diri kita. Yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi benar, ya, bahwa ilmu itu adalah awal dari seluruh kebaikan, dan segala sesuatu yang akan kita lakukan sumbernya adalah dari ilmu itu. Contoh saja, ketika kalian mau berjalan melakukan sebuah perjalanan dari Solo ini ke Jakarta, kira-kira butuh ilmu tidak? Butuh ilmu. Ya. Perlu tahu ilmu ngitung GT sampai piro, mau naik apa, harus tahu ilmunya kendaraan, memilih transportasi, ya. Yang mau dituju di sana juga harus ketahuan di mana letaknya, ya. Semuanya harus baik ilmu. Maka ilmu menjadi sangat penting, ya. Bahkan satu-satunya yang menghantarkan kita ke surga nanti itu ya ilmu itu sendiri. Dalam sebuah hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Berarti kata lain, tidak bisa kita mau masuk surga itu tanpa ilmu, tidak mungkin. Dan yang membedakan kita, ya, yang membedakan kita dengan yang lainnya itu adalah dari ilmunya. Di Islam kita, di Islam ini, seluruh kegiatan harian kita diatur. Ya tidak? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semua diatur. Bahkan ketika di kamar mandi pun kita diatur. Yo, saya mau cek dulu. Kalau orang di kamar mandi itu menggunakan ilmu agama, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau masuk kamar mandi saja dia tidak tahu ilmunya, maka keluar kamar mandi dia tidak akan mendapat apa-apa, bahkan mendapat dosa. Yuk kita cek dulu. Mau masuk kamar mandi ilmunya apa? Hah? Doa masuk kaki kiri. Ya. Di luar kamar mandinya berdoa. Dapat semua? Dapat. Ya. Saya masih jiwa. Yang keduanya apa? Masuk kaki kiri. Masuk menggunakan kaki kiri. Ketika di dalam ngapain? Mandi. Ngapain? Diam, tidak menjawab salam. Bahkan salam saja dilarang untuk menjawab. Wajib tidak menjawab salam itu? Wajib. Tapi ketika di kamar mandi boleh tidak? Tidak. Kemudian yang selanjutnya, keluar kamar mandi menggunakan Kaki kanan. kaki Kanan. Nah, terus membaca
doa. Gufro, ada 5 kebaikan yang kita dapat ketika kita mempunyai ilmu masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi tok, belum yang lain. Sekarang kita bandingkan dengan yang tanpa ilmu. Ya. Masuk kamar mandi dia nggak pakai kaki, tidak berdoa. Terus di dalam kamar mandi biasanya ngapain? Konser. Ya, konsernya mulai apa? Album habis semua itu. Konsernya 1 album, bayangkan. Ini orang yang tidak mempunyai ilmu dalam hal masuk ke kamar mandi. Itu membedakan. Kenapa membedakan? Ya, karena dia nggak ada ilmu tadi. Yang punya ilmu beda. Yang punya ilmu beda. Keluar pun dia juga tidak menggunakan kaki kanan dan tidak berdoa. Berarti dia 0 pahala, tetapi dapat dosa. Kenapa? Konser. Ya. Konser. Bayangkan. Orang itu pahala, malah itu dosa. Itu adalah ilmu. Ya. Maka dalam kesempatan kali ini, ya, saya akan mengajak kalian semua, yaitu usia umatnya Nabi Muhammad ini adalah tergolong yang paling cinta dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya, para nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu umurnya panjang-panjang. Maka di usia yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad harus mempunyai amalan-amalan yang amalan itu ketika diamalkan menjadi sebuah amalan yang jariah, ya, harus kita miliki. Maka kesempatan kali ini akan saya sampaikan 7 amalan yang akan jariah, ya, akan kita nikmati amalan itu sampai dengan kita meninggal dunia nanti. Ya, kita harus punya pilihan supaya apa? Amalan-amalan itu bisa mendampingi kita, membantu kita walaupun kita sudah meninggal dunia, tetap mengalir amalan itu kepada kita. Maka kesempatan kali ini nanti dicatat. Lah kalau semuanya nyatat nanti tak kasih pertanyaan, ya tes dia tuh. Nanti terakhir akan saya berikan pertanyaan. Semuanya mencatat dia ini, luar biasa ini. Ya, yang pertama, amalan yang akan jariah, ya, akan kita bawa sampai dengan kita nanti meninggal dunia, bahkan terus mengalir, ya, amalan itu ke kubur-kubur kita. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu, ya, orang yang mengajarkan ilmu, bisa ilmu dunia, lebih-lebihnya adalah ilmu agama. Ya. Maka jangan diambil atau dianggap sebelah mata menjadi seorang guru-guru TPA, guru-guru ngaji yang ada di musola-musola. Jangan dianggap remeh. Itu pahalanya jariah. Ketika kalian mengajarkan satu huruf saja, ya, kepada adik-adik yang masih kecil-kecil itu, kemudian membekas dan dari panjenengan, dari kalian semua ilmu itu dia dapat. Semasa hidupnya dia, misalkan dia pakai untuk membaca Al-Quran, ya,
dan bahkan dia ajarkan lagi kepada yang lainnya, itu pahalanya jariah sampai dengan pada saat kita sudah meninggal dunia. Maka jangan diabaikan. Ya, lebih-lebih ilmu agama. Ya, jadi ilmu agama, ilmu dunia penting, tapi ilmu agama jauh lebih penting. Ya, yang tadi saya sampaikan, man yuridillahu bi khairin man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, ilmu itu mengantarkan kita ke surga. Maka kita harus tahu ilmunya semuanya. Ilmu sholat, ya, ilmunya berwudu sebelum sholat ada wudu. Wudu harus betul ilmunya, mana sunnahnya, mana wajibnya, mana rukunnya. Gak boleh ada yang kalau rukun jelas, tidak boleh ada yang ditinggalkan atau dibolak-balik. Tapi kalau wajib, ketika itu lupa, ya, sah wudunya, hanya berdosa, tapi sah. Ini ilmu harus kita ketahui, termasuk ilmu dunia. Kenapa ilmu dunia juga bisa jariah? Ya, ketika ilmu itu, contoh saja ilmu bidik bakso, ya. Kita tularkan ilmu caranya gawe bakso, kemudian baksonya itu enak, ya, dijual bisa menghidupi keluarga, ya, dan itu bisa dipakai oleh masyarakat karena baksonya dia kemudian mempunyai tenaga, dia mempunyai kekuatan untuk bekerja, untuk mengaji, untuk menyebarkan agama-agama ini, ya, maka selama itu dipakai terus ilmu itu, ya, dari dasar ilmu tadi kayak bakso tadi, maka jariah ilmu itu kepada siapa yang mengajarkan. Maka DP yang saat ini punya penelitian, ya, kalau sudah sukses penelitiannya ajarkan. Ya, kalau itu menjadi hal yang baik, bermanfaat oleh orang lain dan bisa dimanfaatkan kebaikannya, maka itu adalah amal yang jariah. Yang kedua, orang yang mewakafkan atau membuat sumur. Ya. Yang kedua adalah orang yang mewakafkan atau yang membuat sumur. Ya. Selama sumur itu dipakai oleh siapapun, baik itu manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain, ya, maka pahala dari sumur yang dipakai tadi juga akan mengalir kepada yang mewakafkan dan yang membuat tadi. Maka jangan diabaikan. Ya, kalau ada, biasanya ada donasi pembuatan sumur, ya, di masjid-masjid, ikuti semampu kita. Kita ngurunan 10.000 atau berapa, silakan ikuti. Artinya kalian menjadi ikut bagian dalam pembuatan sumur tersebut. Ya. Yang ketiga, cepat saja. Orang yang mengalirkan air, tadi yang membuat airnya, sekarang yang mengalirkan air berupa apa? Di jalur-jalur air, bisa peralon, ya, bisa apapun, yang ketika air itu dialirkan, maka aspek manfaatnya bisa meluas sampai ke rumah-rumah penduduk, ya, sampai ke tempat-tempat yang publik, ya, mengalirkan airnya. Kurang peralon pak, peralon, ini apa? Air ikut. Ya. Itu kesempatan kita mendapatkan amal-amal jariah. Ya. Sebaliknya sebenarnya, ketika ada amal jariah, maka juga ada dosa jariah. Ya. Banyak sekali saat ini dengan media-media online kita menjadi, itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab dosa-dosa jariah yang akan kita nikmati nanti juga. Hati-hati, ya, rekod-rekod rekaman-rekaman yang diupload, ya, yang itu menimbulkan sebuah
berita-berita yang negatif, ya. Atau bahkan ya, mohon maaf kalau yang putri ya, nggak pakai jilbab, pakaiannya mini, kemudian direkam, diupload di media sosial, di dalam kuburnya pun, ya, ketika video itu masih ditonton, masih diperlihatkan, itu menjadi dosa jadi. Maka ini, ya, saya menjadi salah satu yang paling tidak pernah membuat status, membuat uploadan video dan lain-lain. Kenapa? Ya saya takutnya tidak semua apa yang kita upload, tidak semua apa yang kita tampilkan di media-media itu tidak semua orang suka, malah membuat mudarat bagi diri kita ketika orang lain tidak suka, kecuali yang diupload adalah kebaikan-kebaikan, mengingatkan tentang kematian, ya, mengingatkan tentang agama-agama ini, silakan. Tapi kalau yang berhubungan dengan hal-hal yang maksiat, jariyah gitu. Jadi ada dosa jariyah. Yang keberapa? 3 sudah. Yang keempat. Yang keempat adalah orang yang mewakafkan Al-Quran. Ya, wakaf Al-Quran itu juga amal jariyah. Ya, bukan hanya kepada yang membacanya, tetapi kepada yang memberikannya. Ya, maka berlomba-lomba. Kalau ada donasi Quran, silakan dibantu itu. Ya. Setiap ada yang membaca Al-Quran kita berikan per huruf banyak. Per hurufnya akan diberikan pahala oleh Allah 10 kebaikan. Satu huruf banyak. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, ya. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan, hanya alif lam mim saja kita dapat 30 kebaikan. Ya. Maka di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kesibukan adik-adikku semua, ya, jangan lupakan Al-Quran. Ternyata apa? Saya pernah beralasan, repot Pak. Saya dulu pernah bukan di Tegur, ya, ikut kajian juga seperti ini. Kemudian dalam hati saya tanyakan, repot banget itu. Karena memang luar biasa bacaan kita yang ada di wilayah itu luar biasa, lagi di perkotaan seperti ini. Sing banjir, tanah pohon tumbang, ya, yang ada keluarga istrinya, suaminya pergi kerja pulang gak bawa uang. Karena apa? Ternyata saat mulai itu mampir nanti janji kianan. Itu semua masuk ke kita. Artinya banyak sekali ada, termasuk adik-adik ini, ya, sosok belum, sosok apa itu? Konangan anggone pekesan, semua aduan itu masuk ke kita. Awalnya saya saya jadikan sebuah hujah alasan seperti itu. Tapi ternyata apa? Saya mager ketika kita itu tidak bisa menyelakan waktu sepi saja untuk membaca Al-Quran, warning, hati-hati. Ternyata apa? Justru itulah pertanda kalau Allah menjauhkan kita dari kecintaannya Allah. Maka hati-hati. Yang saat ini, ya, per harinya sudah nggak sempat lagi baca Al-Quran, ya, dengan alasan apapun, ya, itu tidak bisa dibenarkan. Ya. Apapun alasan kita, ternyata itu dalam bentuk wujud nyata
yang diberikan oleh Allah bahwa kita ini dijauhkan dari kecintaannya Allah. Maka sempatkan, walaupun hanya satu lembar, walaupun hanya murojaah apa yang kita hafal, silakan ikuti baca, jangan ditinggalkan. Kemudian selanjutnya yang ke 5. Yang kelima, amal yang jariah berikutnya adalah amal orang-orang yang membangun masjid, yang membangun masjid, baik dari sisi finansialnya ataupun dari tenaganya. Kalau nggak bisa urunan, paling tidak ketika wayai ngecor, wayai suruh botol, ikuti. Anak muda ini kesempatan itu diambil. Dengan itu akan menjadi amal jariah kita. Terus kemudian ini yang ke-6, tadi ke-5. Yang ke-6, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu adalah jariah, akan sampai kepada orang tua kita ataupun kepada kita. Maka saya perlu mewasiatkan dan saya perlu menyampaikan pada adik-adikku semua, tujuan, ini tujuan saya pribadi. Saya tidak mengabaikan sebuah jenjang pendidikan. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa perkara dunia ini sudah tidak perlu kita khawatirkan, karena sudah dijamin oleh Allah. Rezeki, jodoh, maut itu sudah dijamin. Kalau kita tidak punya rezeki, pasti sama Allah itu akan dimatikan. Jelas. Selama kita hidup, Allah sudah jamin. Tidak akan ada yang namanya kok tidak ada rezeki. Ada. Yakin itu. Yang belum dijamin tadi adalah yang berurusan dengan akhir. Maka apa? Dari jariah yang ke-7, yang ke-6, anak yang soleh ini, saya, walaupun saya sendiri dari kecil sampai dengan tidak sekolah di negeri. Dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan saya kuliah saya dulu di STPTN, kalau sekarang namanya IPTN. Kalau dulu namanya STPTN, sekarang IPTN. Itu pun negeri juga. Saya 4 tahun di sekolah, kemudian lulus langsung penempatan ke Solo, ikatan dinas. Artinya saya tidak keluar dari negeri. Tetapi saat ini saya punya anak 3. Anak saya 3 masih umur TK sampai SD kelas 2. Semuanya tidak saya sekolahkan di sekolah negeri. Kenapa? Saya mau anak-anak saya ketika saya mati nanti tahu tugas pokok dan fungsinya sebagai anak. Apa? Mendoakan orang tua. Dari mana dia tahu? Dari agama ini. Maka adik-adikku semua yang saat ini qadarullah masih mempunyai orang tua, doakan mereka. Kalau saya sejak umur 10 tahun sudah tidak mempunyai ayah. Bagaimana cara mendoakan orang tua? Bisa dengan doa-doa yang biasa kita lakukan, Allahumma firli walidayya. Tapi ada yang doa-doa lain yang bersingkat. Astaghfirullah wa abi wa ummi. Saya mohonkan ampun bapak dan ibu. Itu setiap saat saya baca. Untuk apa? Untuk teman bapak saya di alam kubur.
Astagfirullah wa bihamdihi, astagfirullah wa bihamdihi. Dalam hati yang sambil jalan, sambil kegiatan itu senantiasa saya ingat, saya baca itu. Maka adik-adik kalau ada yang sudah tidak, orang tua yang sudah meninggal, doakan ini. Saat ini ibu-ibu, bapak-bapak kita menemukan, termasuk kita nanti. Maka ajarkan ini kepada anak-anak kita nanti. Ini penting sekali. Kenapa tadi saya sampai sekolahkan anak saya tidak seperti saya di sekolah negeri, supaya dia paham agama, dia paham ilmu agama, dan ketika saya mati besok, anak-anak saya tahu tugas pokok dan fungsinya apa, mendoakan orang tua. Dan ini harus diulang-ulang, nggak bisa. Dan saya yakin adik-adikku semua ya, masuk dalam hati. Bagi yang saat ini ibu-ibunya, bapaknya mungkin sudah meninggal, sehingga lakukan ini. Saat ini bapak ibu kita membutuhkan ini, membutuhkan ini. Ya, yang terakhir, yang ketujuh berarti. Ya. Amalan yang akan senantiasa jariah, yang ketujuh adalah orang yang menanam pohon. Kalau di Arab sana orang yang menanam pohon kurma. Tapi kalau di sini apapun ya, yang pohon itu kemudian menghasilkan, baik itu buahnya, maka itu adalah amal yang jariah. Ya. Jadi pesan saya apa? Perbanyak menanam. Kalau sudah ada yang ditanam oleh bapak ibu kita, bapak kita, jangan diketok. Kenapa? Kalau diketok udah gak jadian lagi, mati tandurannya. Ya. Kalau ada bapak kita, bapak kita mungkin kemarin nanam apa? Pohon pelem ya, mangga di depan rumah, jangan dipotong, biarkan itu. Mau kalian manfaatkan buahnya atau tidak, pasti ada yang memanfaatkan. Yang enggak jadikan kopi mesti diopein cocok. Ya. Kalau ya burung-burung pasti akan dimakan itu. Ya. Dimakan burung, dimakan ya hewan-hewan yang lain. Itu siapa pahalanya? Maka jangan dipotong. Kalau ada pohon-pohon yang berbuah, yang itu adalah tanaman bapak kita dulu, atau tanaman bapak kita. Jangan diremehkan. Ya. Maka pahalanya seorang petani itu luar biasa. Ya. Jangan diremehkan petani ini. Petani itu menanam, kemudian dimakan oleh siapa saja. Ya. Padi itu ditanam itu tidak hanya manusia yang makan. Manuk melu mangan, tikus ya melu mangan. Ya. Termasuk kita yang sosok kambing barang melu mangan. Semua ikut makan. Dan itu semuanya adalah pahala dari sisi Allah. Ya. Maka yang kalian ada yang anak petani, kalau saya anak petani memang, yang busai manuk di sawah, tidak usah teman-teman, biarkan saja sebagiannya. Ya. Jangan ditunggu terus paling jam orang aku, tidak usah. Biarkan sebagian dimakan oleh burung-burung. Ya. Yang penting orang kabeh. Ya, kalau semuanya ya rugi nanti. Maka menanam itu adalah jariah amalannya. Ya. Kira-kira ada ya yang hobinya menanam? Jadi kan yang hobinya menanam. Kalau zonasinya zonasi Solo sini, Arab menanam itu kan ya. Saya ditanduri apa? Ya, aspalan. Tapi kalau di daerah saya sana, Karanganyar, Sukoharjo itu masih luar biasa. Kesempatan menanam itu akan
lebih banyak. Ya, itu tadi 7 hal, 7 poin penting ya, yang amal itu jariah. Mudah-mudahan di antara 7 masing-masing adik-adik itu bisa melaksanakan. Ya, paling tidak ambil di antara 7 itu harus ada yang kita lakukan. Umur kita gak ada yang tahu, umur kita pendek. Ya. Umurnya umat Nabi Muhammad itu pendek, maka kita harus jeli, harus pintar. Amalan yang kita lakukan sedikit, tetapi itu terus kita akan nikmati. Ya. Jadi harus kita pilih amalan-amalan yang tahu bahasa lapangannya, amalan yang paling faedah harus kita pilih untuk teman kita nanti. Ya. Pertanyaan sekarang. Lah yo, saya yakin ini bener kabeh ya. Ada nggak yang nggak nyadar? Karena tadi ada panitianya suruh kumpulkan ya rasanya. Ya. Coba kumpulkan ya. Yang nggak ada yang mencatat, nah ini bisa semua yakin deh. Ya, kita coba dulu aja. Siapa yang nggak hafal hadis yang saya baca tadi? Bisa baca kan? Baca. Bisa. Ayo. Ini namanya siapa? Dari kelas berapa? Dan artinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas 3. Kelas 1 tadi ya? Iya. Izin membacakan hadis tentang mengamalkan ilmu dari hadis Bukhari dan Muslim. Coba komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaqalisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, luar biasa. Masya Allah. Ini hafal saat Anda ya, hadis Bukhari ya keluarga. Sampai saat itu ya. Berarti ya, tadi ini selesai ya? Boleh. Memang apa? Memang udah biasa dari Oh, masih punya mana? MTSN 1 Surakarta. Oh, MTS ya. Oke, Mas kasih dia Mas. Nah, ini kenangan dari saya. Ya. Ini apa ini? Ada mimi. Ya, sama di atas ya. Oke. Mas ini mau produk akhir pertanyaannya sudah kasih 2 Mas. Soalnya sampai hafalannya rominya. Ya, sih. Jas. Sebutkan ini sebutkan 7, tapi nanti 22. Sebutkannya 22. Dari 7 itu sebutkan 2 amalan yang jariah akan kita nikmati sampai dengan dari kiamat nanti. Ayo, ya, silakan. Namanya siapa? Kenapa ini kok ada buah ini namanya? Siapa? Oh, ya. Berarti ini tunggal guru nih. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ustaz. Nama saya. Mohon izin Bapak untuk menjawab pertanyaan tadi. 2 amalan kegiatan yang nanti hingga kita mati nanti yang telah disebutkan oleh Bapak. Yang pertama tadi salah satunya saya mengingat bahwasanya seorang guru yang mengajarkan
ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah orang-orang yang salah satunya menyebarkan, membagikan Al-Quran itu bahasa Indonesia. Betul? Ustaz tuh jauh salah. Ya, diberi Mas. Betul ya jawabannya ya. Ya, luar biasa. Ya, ya, siap. Ya. Di atas ada yang terus. Itu ada Pak di atas. Apa ya? Anu nih yang Karena cuma. Oke, sudah dua disebutkan. Diingatkan loh, tadi sudah disebutkan apa lo ya? Jangan itu disebut lagi. Sebutkan dua yang lainnya. Ayo. Ya. Ini juga usah. Ya. Monggo, silakan. Namanya siapa? Mas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh Pak. 10 ya? Kelas 1 semua berarti ya? Ya tadi kelas? 12. Wah, lulus ya? Ada 7 yang sudah disebut buat tadi masih 5. Iya. Pakai Dari matematika 5. Ya, 7 ya, lulus 5 ya, benar. Wakaf untuk pembangunan masjid. Ya, kalau masjid. Yang lagi wakaf pembangunan sumur. Oke, membuat sumur atau wakaf sumur. Lagi masih ada dan masih Mengalir. Caranya juga mengalir. Ya, mantap, Masya Allah. Ya, betul ya. Dari 7 sudah dijawab. Pak, 3 berapa? 3. Ya. Oke. Tinggal 3 ya, sebutkan KPP. Sebutkan sisa 3-nya ya, Nato. Ayo, tinggal 3, sebutkan sisa 3-nya. Loh, mau coba di orang belum toh? Ayo. Coba. Wah, kayaknya gini. Kayak mulai. Ayo coba. Yang di atas. Ahmad Pak Ahmad. Ayo. Jidan. Ya. Namanya coba. Silakan saya Hidayah Bataria dari kelas 10 3. Kelas 10 semua ini. Pas orang ini. Jadi panitia Pak. Oh, panitia ya boleh jawab loh ini. Jadi menjawab sisa 3 amal jariah yang belum disebutkan. Yang pertama adalah orang yang mewakafkan Al-Quran. Mengalirkan air. Lalu anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan yang terakhir orang yang menanam pohon. Mantap. Dan ini tanpa membaca loh ya. Berarti hafal ini. Habis ini dipraktekkan ya. Nanam pohon. Yang paling penting praktek nanam pohon tadi. Ojo main kok boleh menang dulu ya. Terus kemudian masih berapa Mas? Sudah habis ya? Sambung ayat, ada yang tapi dia ini ada yang bisa ada ya? Ya, kita sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Acung sih. Ayo, maju sini.
Yo, ada? Ini yang UTS tadi loh, mesti bisa itu. Orang perempuan nih, nggak apa-apa. Sedang lima sedih, kalau itu. Nama apa sih? Ayo. Yang atas juga. Yo, ayo yang tulis. Oh, tak kira. Ini saya jadi ingat zaman bisa yang ini ya. Roda beli sini. Ayo, Pak. Jadi no. Ayo, ya. Ayo. Dan semua kali saja. Ayo, ya. Yo. Apa tahu? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha al-mizan alla taghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Iya, mantap. Jadi tadi surat apa? Ar-Rahman. Ya, hafal juznya, hafal suratnya, dan hafal semuanya. Jadi, ya, ambil lagi ya. Ya, mantap. Masih berapa? 4. Usulkan mana ya? Udah aja ya. Biasanya kalau kayak gini selesai jam berapa? Hah? Sekarang? Ya, oke. Ya, karena ada beberapa hal yang juga saya harus datangi hari ini, perlu saya sampaikan. Berapa sudah kafe ya? Ini pada ini mau sudah ada beberapa yang perlu saya pesankan kepada adik-adik semua yang saya ketahui, kalian semua adalah generasi di bawah saya. Saya mungkin belum terlalu jauh dari masa-masa SMA dulu. Ibaratkan dulu. Ya. Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan dan saya pesankan. Karena fungsi dari saya, fungsi dari pemerintah itu hanya ada 3. Tugas pokok dan fungsi saya itu ada 3, yaitu membangun, yang kedua mengatur, yang ketiga memberdayakan masyarakat. Itu tugas saya. Ya. Membangun itu tidak hanya membangun secara fisik saja. Kalian hafal lagu Indonesia Raya? Liriknya hafal? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sebelum pembangunan badan atau fisik, yang harus dibangun adalah pembangunan jiwa. Maka saya tekankan pada adik-adik semua, isi jiwa-jiwa kita, isi jiwa-jiwa kalian dengan ilmu-ilmu agama. Ya, kuati dulu ilmu agama kita. Nah, ilmu agama itu nanti yang akan membawa kita membawa perilaku harian kita. Ya, saya dapat info anak-anak SMA 1 ini gila belajar.
Ya. Baik, boleh, bagus itu mah. Tapi apa? Empat papan itu apa? Ada waktu dan ada tempatnya. Ya. Artinya hal-hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan juga harus kalian ikuti. Orang setiap malam, setiap hari belajar terus, ya, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada ketemu dengan Pak Bos Kepala, nggak boleh seperti itu. Ya, yang di sini yang tidak ikut Karang Taruna siapa? Kurang mancung ini berarti itu apa? Ikut semua. Saya meyakini anak-anak ini semua rata-rata wilayah saya, Banjarsari semua. Ya loh? Tidak. Yang kedua Banjarsari siapa? Dari mana? Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya itu oke nih. Karenanya ini? Ya Pak. Ya, mesinnya di mana? 4. Oh, pas ini. Ya. Ya. Utamanya yang wilayah Banjarsari, ya, kita hidup di perkotaan. Ya, nggak boleh masuk rumah tutup masuk belajar aja. Sosialisasi kalian, ya, dengan tangga-tangga. Ya, jangan hanya belajar saja. Oke. Kalau ada hal-hal yang seperti ini pun ikuti, ya. Jangan sambil belajar. Ini ada nggak yang kajian ini sambil belajar? Ada. Kalau belajarnya yang dikaji ini nggak apa-apa. Belajar ini kalau pengajian kayak gini belajar matematika ada nggak ini? Nggak ada ya. Ya. Jadi cuma papan yang saya maksud adalah ibu. Ya. Wayang pacaran, ya pacaran kalau bisa buku. Wayang di jalan diantar orang tua, merasa kagum masuk buku nanti kalau tiba gitu. Jadi ada beberapa hal belajar itu penting dan wajib, tapi 4 papan tidak boleh sembarangan, ada tempatnya. Ya, bahkan dalam agama ini mau membaca Al-Quran saja ada adabnya. Harus berwudu dulu dalam keadaan suci, ya, berpakaian yang bagus, ada kiblat, itu semua adalah ada dalam belajar. Terapkan itu pada pembelajaran yang lain. Oke, saya kira itu sudah tidak kondusif ini kayaknya. Pikirannya sudah kantin sama mau pulang semua kayaknya. Pulang jam berapa? Habis ini pulang? Saya pulang. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.